Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah subuh yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat indahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa menghadiri di masjid yang kita cintai ini, dan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai detik ini. Dan insya Allah kita akan menyelesaikannya nanti 1 atau 2 hari lagi ke depan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau dapat kita terima baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap yang memperhatikan apa yang telah kita perbuatnya untuk hari esok atau untuk akhirat. Hadirin yang berbahagia, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah bersabda bahwa kita harus senantiasa memanfaatkan waktu luang ini untuk mengatur waktu kita, untuk memanajemen waktu kita sesuai dengan tausiah atau kultum pada pagi hari ini, Ramadan, dan bagaimana kita memanajemen waktu yang ada saat ini. Kita tidak bisa besok hari kita masih hidup atau detik nanti kita masih hidup. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ini, waktu luang ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini kita bertadarus, kita tambahkan sholat-sholat sunnah kita, sholat taraweh, sholat tahajud, ataupun sholat-sholat sunnah yang lain. Inilah kesempatan kita, pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya manfaatkanlah masa muda kita. Manfaatkanlah masa muda kita sebelum datang masa tuamu. Kalau kita sudah tua, mau sholat aja pada pegel badan kita. Mau datang ke masjid aja sudah malas. Mari kita sempatkan yang masih muda-muda. Anak muda, jangan anak muda yang malas. Mari kita sama-sama kita tingkatkan sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mari kita Bapak Ibu semuanya, mumpung kita masih sehat, kita datang ke masjid bersama-sama. Kita mencari rahmat Allah. Di masjid inilah kita dapat pahala yang berlebih. Apalagi sholat subuh yang berjamaah. Orang yang merangkak pun, orang yang tidak bisa melihat pun, kalau itu masih terdengar suara adzan, datang ke masjid. Itu pesan Rasulullah. Apalagi yang kita yang masih sehat. Mari kita sama-sama kita makmurkan masjid, kita makmurkan subuh berjamaah. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa sempitmu. Bagi yang kaya, mari kita bersedekah. Perbanyak kita beramal, banyak kita bersedekah sebelum kita datang masa miskin kita.
masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Yang kelima, masa hidupmu sebelum matimu. Mari, tadi saya sudah sampaikan, kita tidak tahu. Barangkali kita sebentar lagi kita mati. Mari kita sempatkan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan penggemblengan. Jangan sampai setelah Ramadan nanti kita malah malas. Jangan sampai setelah Ramadan nanti ibadah kita menurun. Justru inilah adalah pendidikan setelah Ramadan lebih baik, minimal sama, lebih baik daripada ini. Insya Allah. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya sebelum kita menerima ajalnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak lalai terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Artinya kita bekerja, kita sholat. Kalau sholat tok tidak bekerja, itu nanti bagaimana? Untuk membiayai hidup kita bagaimana? Ada orang yang berkata, yang penting sholat, yang penting akhirat. Tidak bisa begitu. Kita harus akhirat penting, dunia penting, harus seimbang antara dunia akhirat. Kita mengejar dunia saja, nanti akhiratnya juga berbahaya. Ada firman Allah, surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Maka berbuat baiklah di dunia ini. Beramal solehlah di dunia ini untuk mengejar akhirat kita. Jangan hanya akhirat saja, dunia kita tinggalkan. Yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Hal yang tidak berguna. Kita ngobrol kesana sini yang tidak bermanfaat. Kita menggunjing kesana sini, berhibah. Mari kita lakukan hal yang bermanfaat. Jangan kita sia-siakan. Mumpung masih bulan Ramadan, pahala kita berlimpah. Mari kita membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, berdiskusi yang baik-baik tentang Islam, berdiskusi yang baik-baik tentang masa depan. Yang ketiga, memperbanyak amal yang mengalirkan pahala terus-menerus. Kita untuk berinvestasi akhirat, berinvestasi akhirat. Ada hadis Rasulullah mengatakan sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Sedekah jariah, sedekah di masjid, masjidnya digunakan, kita dapat mengalir pahala terus menerus sampai masjid atau musola itu digunakan. Insya Allah kita dapat pahala terus menerus. Ilmu yang bermanfaat, artinya kita belajar ilmu. Bagaimana satu ayat pun, seperti Rasulullah katakan, sampaikan walaupun satu ayat. Bagaimana ilmu itu bermanfaat. Kita bisa sholat duha, kita lakukan sholat duha. Kita bisa mengerti sholat tahajud, kita lakukan tahajud. Kita amalkan ilmu. Doa anak sholat tentunya, doa kita semuanya sebagai anak sholat. Insya Allah akan mengalir terus untuk orang tua kita. Demikian kultum sebelum subuh ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salah adalah dari saya dan benar insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.